Menikah untuk perbaikan keturunan ternyata bukanlah sekedar ucapan orang tua kita. Kok bisa? Yuk kita cari tahu di Untupedia. Ada kisah nih tentang keluarga kerajaan yang menikah sedarah dan akibatnya nggak main-main. Mereka harus menanggung konsekuensi fisik yang cukup tidak mengenakan. Nah, perkenalkan, ini keluarga Habsburg. Awal mula menikah sedarah. Sebelum memulai cerita ini, kita harus kembali ke masa lalu, yaitu di Austria abad 12, di mana di tahun itu masih adanya sistem pemerintahan monarki, di mana masih raja yang memimpin, dan saat itu keluarga Habsburglah yang memimpin. Biasanya keluarga kerajaan itu milih menantu dari keluarga yang punya pengaruh besar dan mendukung mereka tentunya. Namun daripada ribet nyari atau adanya pengkhianatan nantinya dari keluarga lain, mendingan ya cari dari keluarga sendiri. Nah, ngidelah keluarga Habsburg ini untuk membuat pernikahan strategis untuk mengkonsolidasikan atau memperkuat pengaruh kekuasaan mereka dengan cara seringkali pernikahan sedarah. Pengaruh keluarga ini menyebar ke barat Spanyol setelah Philip I, yaitu putra Kaisar Romawi Suci Habsburg yang kedua, menikahi Joan dari Kastilia pada 1496. Nah, bagaimana hasil strategi menikah sedarah yang dilakukan Habsburg ini? Awalnya cara ini cukup berhasil karena keluarga ini jadi dominan dalam pemerintahan. Secara kan nggak ada keluarga lain yang jadi saingan ya toh. Keluarga Habsburg ini memiliki kekuasaan di Eropa Tengah sebagai penguasa Australia, Jerman, dan akhirnya Kekaisaran Romawi Suci. Yang menarik dari keluarga Habsburg ini, setelah dilakukan pernikahan sedarah beberapa keturunan ini para bangsawan Habsburg sendiri terlihat kurang estetis. Dari generasi ke generasi, para raja Habsburg ini memiliki rahang yang menonjol tajam, bibir bawah yang bulat, dan hidung yang panjang. Nah, kalau aku belajar di kedokteran gigi, rahang bawah yang menonjol atau lebih maju ini disebut prognatism mandibula. Kalau di Jawa sebutannya itu nyatem. Saking keturunan keluarga Habsburg rata-rata memiliki ciri ini sampai disebut jadi rahang Habsburg. Menurut sebuah analisis baru yang diterbitkan dalam Annals of Human Biology menemukan rahang Habsburg ini dihasilkan dari perkawinan sedarah yang mereka lakukan. Ini diketahui dari catatan diplomat Italia Antonio De Betis pada 1517 bahwa Charles I, juga dikenal sebagai Kaisar Romawi Suci Charles V, memiliki wajah yang panjang seperti mayat dan mulut miring. Sedangkan pewaris terakhir dari keluarga Habsburg yaitu Charles II, ibu dan ayah Charlesnya ini melakukan kawin silang karena mereka berdua termasuknya keponakan dan paman. Karena pernikahan silang tersebut, ia punya beberapa kekurangan, bahkan dijuluki El Hekisado atau yang tersihir karena lidahnya yang terlalu besar, epilepsi, dan penyakit lainnya. 4 tahun sebelum kematian Charles, utusan Inggris Alexander Stanhope menggambarkan fitur Raja Habsburg dalam sebuah surat kepada Duke dari Shrewsbury, menulis, dia memiliki perut yang lapar dan menelan semua yang dia makan dengan utuh karena rahang bawahnya sangat menonjol sehingga kedua baris giginya tidak dapat bertemu. Wah, bisa dibayangin dia tuh susah makan sih kayaknya. Akhir dari pemerintahan Habsburg. Dan ya, pemerintahan Habsburg Spanyol yang berlangsung selama 2 abad alias 200 tahun ini berhenti sampai Charles II yang berusia 38 tahun. Seorang raja yang mempunyai masalah kesehatan tidak subur,
yang sering dikaitkan dan dibuktikan bahwa ini terkait dengan perkawinan sedarah yang parah, sehingga ia meninggal pada tahun 1700 tanpa pewaris langsung. Bagaimana teman-teman? Apakah pendapat kalian kalau kalian jadi petinggi di keluarga Habsburg, apakah mau menikah sedarah untuk menghilangkan ancaman-ancaman dari keluarga lain? Sekian dari aku, Amira. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe karena AdSense-nya buat bayar UKT. Sekian, terima kasih.